Negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan. Pagar laut yang berada di sepanjang perairan pantai Kabupaten Tangerang saat ini mengejutkan masyarakat sekitar. Pagar sepanjang 30,16 km ini belum diketahui apa motif serta tujuan dibangunnya. Namun terdapat beberapa fakta di balik misteri dipasangnya pagar laut ini. Berikut kami rangkumkan. Pemasangan pagar ini berawal pada tahun lalu di mana sedikit pagar yang terpasang, namun berjalannya waktu terus bertambah. Keterangan ini didapat dari warga setempat AN, Kampung Kohot, Paku Haji, Tangerang, Kamis 9 Januari 2024. Pagar misterius ini dipasang setiap harinya oleh para pekerja dan sempat berhenti. Namun saat ini sudah tidak ada lagi. Kondisi kedalaman pagar yang dibangun ke tengah laut ini hanya sepinggang orang dewasa. Pagar ini berbahan dari bambu yang berasal dari proyek sekitar. Di sisi lain, keberadaan pagar ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan menurun hingga 50% akibat jalur perahu terhalang oleh pagar bambu. Selain itu, perahu nelayan juga kerap menabrak pagar jika terjadi ombak besar karena sempitnya jalan. Warga setempat juga mengeluhkan seringnya banjir rob hingga masuk ke pemukiman akibat pengerukan tambak yang dilakukan setiap hari. Pasca viralnya keberadaan pagar laut, pembangunan dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 9 Januari 2024. Penghentian pembangunan ini dilakukan setelah mendapatkan larangan dari TNI dan penyegelan oleh KKP. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tidak lanjuti prosesnya. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Demikian, ada pertanyaan? Pak, itu nanti akan dibongkar atau seperti apa, Pak? Akan dibongkar juga atau seperti apa? Ya, terima kasih. Kami beri waktu, ya, paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau tidak dibongkar, maka KKP yang akan membongkar. Ya, tidak boleh yang namanya laut dibakar-bakar seperti itu. Sejak kapan sih itu, Pak, ada di laut Tangerang sendiri? Gimana, Pak? Sejak kapan Pak, ada pagar itu ada di laut Tangerang, Pak? Informasinya sudah 5 bulan, Agustus. Ya. Kalau tidak lanjut dari penyegelan itu nanti akan diapakan? Kenapa? Tidak lanjut dari penyegelan itu apakah akan dicari siapa? Apakah
apakah sudah Pasti, mengantongi siapa pasti, pelakunya, Pak? pasti. Oh, dugaan untuk properti. Juga apa? Dugaan yang Ada properti yang sudah ramai menguasai wilayah Papua. Kami akan dalami dulu, ya. KKP akan mendalami siapa pemiliknya. Kami cari informasi. Kalau sudah fix ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Pak, saat ini sudah dikantongi Pak nama dugaan sementara. Kan masih kami selidiki, Mbak. Tadi kan saya bilang, ya kan, tetaplah nanti kami akan tanya-tanya ke masyarakat setempat, ya kan, siapa pemiliknya, siapa tanggung jawabnya, gitu. Kalau sudah ya perlu kita lakukan pemanggilan. Pak, artinya dengan peninggalan ini apakah nanti jika proses izinnya KPP itu diproses diajukan oleh pemohon bisa di gitu Pak? Yang jelas negara ini punya aturan, ya, negara ini punya aturan, punya peraturan. Bagaimana itu sudah ada tahap-tahapannya. Kalau mau melakukan perizinan atau bagaimana ada di aturan tersebut. Tidak bisa semena-mena seperti ini. Pak, tujuannya untuk pagar itu apa sih Pak? Ini pendalaman dari KKP sendiri. Kami belum tahu. Jadi yang tentunya yang punya niat itu yang tahu. Ya, selama kami belum menemukan penanggung jawabnya kita belum tahu. Tapi yang pasti kami menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat, apa yang saat ini viral. KKP menjawab bahwa KKP hadir, negara hadir di sini. Pak, artinya pelaku ini memasangnya di momen-momen ketika tidak ada petugas yang berpatroli atau seperti apa, Pak? Karena kan ini kan wilayah patrolinya KKP dan instansi terkait lainnya gitu, Pak. Bisa jadi. Jadi kalau kita lihat tadi sebetulnya bambu-bambu tersebut tidak kokoh sekali, ya kan? Ya mungkin hanya sebagai tanda. Gitu. Artinya sangat mudah untuk mencabut itu. Pasti nanti dengan aparat kami juga punya tindak lanjut, atau penyidik kita juga ada di sini. Pak, kenapa tidak dibongkar saja Pak kalau memaksa masyarakat? Ya, Tadi kan kita udah lihat nelayan tuh harus dikabul, kenapa tidak langsung dibongkar saja Pak? gini Mbak, yang namanya proses itu tidak langsung. Kita kasih peringatan. Kalau memang mereka mau mencabut sendiri kan lebih bagus, ya kan? Kalau tidak mau, baru kita. Gitu. Kalau tidak nanti identifikasi yang sudah diketahui siapa pemiliknya, apa Pak kira-kira sanksi yang akan diberikan kepada Pasti itu ada denda segala macamnya, ya, karena ini kan negara ini punya aturan, ya, tidak boleh kita semena-mena melakukan kegiatan yang tidak berizin. Pak, kemudian kalau dari Agustus sudah diketahui kenapa baru hari ini Pak? kenapa baru diizinkan Pak sudah 30 km Pak? Ya, jadi kami waktu 7 kilo itu sudah kami melakukan pemeriksaan, gitu kan. Kita sampaikan siapa pemiliknya belum ada. Tahu-tahu akhir tahun kita dapat berita sudah segini. Ya, terpaksa kami segel. Dan tindakan ini merupakan tindakan paksaan pemerintah dalam hal ini. Hentikan dulu, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau dulu 7 aja bisa tambah jadi 30. Kalau ini tidak kami hentikan dulu, bagaimana akan nambah lagi, bisa berapa puluh lagi. Kita hentikan, jangan lagi melakukan pembakaran. Di situ selanjutnya kita kasih waktu 20 hari, selesai. Setelah itu kita pelatakan. Pak, kata infonya yang memasang pagar ini masyarakat sekitar yang diupah 60.000 per bambu. Nah, itu juga belum kami dalami di sana, Mbak. Nanti pasti akan ke arah sana sebagai yang kami peroleh dari masyarakat. Kalau cerita nelayan seperti apa sekarang? Mereka terganggu. Efek samping dari ini Pak. Mereka terganggu kan. Tadi sekilas ada nelayan yang melintas, kami sedikit tanya-tanya, Pak, kalau malam ini Pak, kami suka nabrak itu, keluar masuknya itu, ya kan, kasihan, nelayan kecil, ya kan, paling nanti 2 GT, 3 GT paling tadi, benar-benar nelayan beneran itu, kasihan lah.
Pak, ini kalau dari darat ke laut itu berapa kilometer sih Pak? Ke pagernya itu Pak? Tadi Kira-kira. kurang lebih sekitar mungkin 200-an meter, Mbak. Enggak sampai 700 meter, Mbak. Dari bibir pantai. Dari bibir pantai. Kurang lebih. Dan itu agak melingkari pulau gitu, kayak gitu. Kayak magri pulau gitu. Gitu. Karena pagernya itu beririsan sama PSS Tropikal Maupun itu Pak yang di sama PIK. Nanti kami sedikit lebih juga. Pasti akan masuk. Kalau memang itu melintasi 11 kecamatan di Kabupaten Tangerang ya Pak? Atau sejauh apa sih Pak? 30 km itu sebagai gambaran gitu? 30 km itu mungkin ya, kalau dengan kecamatan adalah beririsan dengan kecamatan yang lain. Jadi dia Kalau mengurung belum ya? Belum, mungkin masih agak separuh gitu. Jadi kita sampai ujungnya itu anggota kita sampai sana. Pak, ada indikasi reklamasi nggak sih Pak kebakaran? Ah, Di bibir pantai ya Pak? Sampai saat ini belum ada pengajuan tentang itu. Belum ada pengajuan tentang untuk reklamasi kah, untuk apa, belum ada. Makanya KKPD, kenapa pemagaran, padahal kan belum ada izin di KKPRL di KKP. Berarti kalau misal selama kurun waktu 20 hari yang diberi itu diajukan izin ke KPL, ini apa nanti bakal tetap dicabut atau gimana Pak? Ada prosesnya, Mbak. Ada proses. Ketika pelanggaran terjadi, pertama yang dilakukan adalah pasti ada sanksi dulu. Ya, sanksi sudah dilaksanakan, baru izin bisa dilakukan. Kalau untuk misal saat ini yang menjaga dulu langsung ya Pak, itu sanksi yang dikenakan apa sih Pak? Ah. Selain pencabutan pagarnya. Ada sanksi administrasi dan sanksi yang lainnya. Pak, kalau misalnya kemudian dari tempat lapangan dirilis ke publik ya Pak, siapa nama-nama pelakunya? Pastilah, pasti supaya masyarakat itu juga paham, ya kan? Masyarakat paham siapa yang melakukan ini, ya kan? Tindakannya pemerintah seperti apa, adil tidak nantinya, itu nanti kan pasti ada. Pimpinan kami yang kami lakukan. Latar sama kelompok motifnya ya Pak yang mengenai. Ya, pasti, Mbak. Pak, tadi kan mention soal instruksi Pak Prabowo ya, boleh dielaborasi nggak sih Pak, instruksinya seperti apa? Atau ada arahan? Oh, kalau itu pimpinan ke pimpinan, perintahnya dari Pak Menteri ke saya, ya kan? Kalau dari Pak Menteri sendiri seperti apa Pak arahannya atau? Lakukan penyegelan, hadir KKP di situ, ya kan? Tindakan tegas dan terukur harus dilaksanakan, karena ini menjadi wibawa pemerintah. Kalau itu didiamkan, tidak ada wibawa pemerintah. Lagi cukup? Sampai akhirnya ke 30 itu berarti KKP sempat tulis atau gimana tuh Pak? Enggak juga. Kita kan tadi kan potong-potong, Mbak. Tidak nyambung ternyata dengan sekian kilo potong, ada potong gitu. Jadi ini bukan nyambung lurus, tidak. Ya terjadi seperti itu. Berarti dia masangnya memang pelan-pelan ya Pak, biar nggak ketahuan. Bisa jadi, bisa jadi. Pak, ada target nggak sih Pak buat mengantongi siapa gitu? Target sih mungkin gambaran ada, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan di sini. Pasti nanti setelah memang yakin ada pemanggilan, ada informasi, kami akan sampaikan ke. Oh, berarti kalau udah mengantongi namanya bakal dipanggil langsung ya Pak? Ya iya dong, Mbak, nanti nggak selesai masalahnya kalau nggak dipanggil. Cukup semuanya. Terima kasih, selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.